Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengarangi rasa hormat dan ta'zim kami. Yang saya hormati aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, Bapak Kepala Desa yang pada siang atau sore hari ini hadir, Kapolsek dan Ramil, semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh PT Faris Putra Pratama yang saya hormati, sahibul hajah, tuan rumah Bapak Haji Abdul Hadi sekeluarga, yang saya hormati para pengurus Hisan Jabar dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu majlis yang insyaallah penuh dengan barakah, dalam satu acara mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada siang atau sore hari ini selalu mendapatkan ridha dan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, abdi bade naros kumaha damang sadayana, damang sadayana. Alhamdulillah, saya meskipun orang Madura juga bisa bahasa Sunda. Gini-gini dulu masih kecilnya juga mantan borokokok ini. Saya dulu pada waktu masih kecil Pak Bu, suka sekali lihat filmnya Kang Ibing dengan Nyi Iteng. Jadi selalu suka kalau Kang Ibing ngomong ini borokokok, borokokok, apa artinya borokokok. Setelah saya cari tahu di Google ternyata artinya mabok katanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selalu senang dan berbahagia datang ke tempat yang sama pada tahun kemarin, yaitu di tempat yang mulia ini, di PT Faris Putra Pratama. Pada tahun kemarin saya juga hadir bisa bersilaturahmi, dan alhamdulillah pada sore hari ini Allah mentakdir kita semua untuk bisa hadir kembali di tempat yang sama, dalam maksud yang sama,
yaitu mengagungkan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat dan hajat kita semua dikabul dengan barakah maulid yang kita adakan pada sore hari ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Dan yang luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu, dari tahun ke tahun acara maulid yang diadakan ini selalu luar biasa dan selalu ada peningkatan yang sangat luar biasa. Kalau tahun kemarin yang hadir ini hampir 3.000, pada sore hari ini mungkin catatannya ini sudah hampir 4.000 yang hadir. Ini menjadi keberkahan tersendiri untuk PT Faris Pratama. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Karena pertemuan dan perkumpulan semacam ini bukan cuman hanya atas dasar kumpul semata. Ada seorang ulama mengatakan bahwasannya ada kalanya perkumpulan ini bukan dikumpulkan karena unsur materi, bukan. Tapi litanasubil arwah wa tawafukil arwah. Berkumpul karena ada kesamaan jiwa, ada kesamaan ruh. Dan kita pada sore hari ini dikumpulkan, ruh kita sama-sama tujuannya ingin mendapatkan berkah daripada maulid. Sama-sama tujuannya ruh kita menginginkan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah dikatakan sempurna iman kita, tidaklah dikatakan sempurna iman kita ketika aku, kata Rasulullah, dicintai melebihi dari orang tuanya, melebihi dari anaknya, dan melebihi dari siapapun. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwasannya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjadi tolak ukur keimanan kita. Wajib hukumnya kita sebagai umat Nabi Muhammad mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam qasidah tadi yang sudah disampaikan, fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam. Di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurun li badril huda mutammam, menjadi cahaya hidayah penyempurna keimanan kita. Karena keimanan kita tidaklah dikatakan sempurna kalau kita tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Inilah yang menyebabkan kita semua pada siang atau sore hari ini berkumpul bersama-sama di PT Faris Pratama. Kita berkumpul karena kita ada kesamaan arwah kita menginginkan satu, yaitu kita sama-sama mencintai baginda Rasulullah. Kita sama-sama berharap syafaatul udma, syafaat yang agung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebagaimana yang disampaikan tadi disebut juga di dalam qasidah, fil hasyri syafi'una Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Kelak di padang mahsyar kita semua berharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad munjil khalaiki min jahannam. Karena syafaatul udma dari Nabi Muhammad lah yang akan menyelamatkan kita semua, akan menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari api neraka. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ukuran kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ini menjadi ukuran iman kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab, seberapa dekat kita kelak berada di samping Rasulullah, seberapa dekat kita dengan Rasulullah kelak di akhirat, itu diukur dengan seberapa kuat cinta kita kepada Rasulullah ketika kita hidup di dunia.
Semakin cinta kita semakin kuat kepada Rasulullah, ini akan menjadi ukuran kita akan semakin dekat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah momen yang paling tepat untuk membangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen yang paling tepat adalah kita di dalam acara maulid seperti sore hari ini adalah kita bersama-sama mengukur rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita pulang dari majelis yang mulia dan yang penuh berkah ini tidak pulang kecuali akan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, akan bertambah kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah nanti yang akan menjadi tolak ukur kedekatan kita dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar di hari kiamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ingin bercerita, ada seorang ibu yang luar biasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran betapa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasannya ukuran kecintaan ini melebihi dari apapun, baik orang tua, baik anak kita atau siapapun. Rasulullah harus ada dalam hati kita yang paling utama dan yang paling pertama. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu yang luar biasa. Dia merelakan ayahnya, dia merelakan suaminya, dia merelakan anaknya untuk berperang, berjihad bersama Rasulullah di perang Uhud. Sebagaimana kita ketahui semua, dalam sejarah kita juga sudah tahu bahwasannya setelah perang Badar mengalami kemenangan yang luar biasa, umat Islam pada perang Uhud mengalami ujian yang sebaliknya, yaitu mengalami kekalahan, dipukul mundur oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Banyak sekali para sahabat yang bergugur, banyak sahabat yang meninggal di medan perang. Termasuk yang dari sekian sahabat yang meninggal di medan perang Uhud, yaitu adalah ibu yang suaminya meninggal, anaknya meninggal, bahkan ayahnya juga meninggal. Ketika Rasulullah beserta para sahabat pulang dari perang Uhud mengalami kekalahan, seorang ibu menunggu di pintu Madinah, menunggu kabar tentang Rasulullah dan keluarganya yang ikut perang. Lalu dia bertanya, seorang ibu tersebut bertanya pada sahabat yang lain yang ikut perang bersama Rasulullah yang masih hidup, bagaimana kabar suamiku? Lalu dijawab oleh sahabat, suamimu meninggal syahid di medan perang Uhud. Bagaimana kabar ayahku? Ayahmu juga meninggal di medan Uhud. Bagaimana kabar anakku? Anakmu syahid di medan Uhud, wahai ibu. Tentu sebagai seorang ibu normallah kiranya beliau kaget dan menangis. Tapi perasaan kaget dan menangis hanya sebentar. Lalu beliau bertanya, wa kaifa bi Rasulillah, bagaimana dengan kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu dijawab oleh para sahabat, wa huwa alhamdulillah bi khair. Rasulullah selamat, Rasulullah tidak menjadi korban di medan perang Uhud. Akan tetapi seorang ibu tersebut tidak percaya. Bawalah saya untuk melihat langsung Rasulullah. Bawalah saya agar mata ini bisa meyakini dan bisa melihat langsung bahwasannya Nabi Muhammad selamat dari medan perang Uhud. Lalu dibawa oleh para sahabat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau menginginkan beliau selamat, alhamdulillah Rasulullah selamat. Apa yang keluar dari mulut mulia ibu ini yang meninggal suaminya, meninggal anaknya, meninggal ayahnya di medan perang Uhud? Beliau mengatakan, keluar dari mulut mulianya, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Wahai Nabi Muhammad, setiap musibah yang menimpa aku ditinggal oleh suami,
aku ditinggal oleh ayahku, anakku juga mati di medan perang Uhud, tapi semuanya menjadi ringan ketika melihat engkau wahai Rasulullah selamat dari medan perang Uhud. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, tidaklah sempurna iman kalian semua sampai aku dicintai melebihi ayahnya, melebihi anaknya, melebihi suaminya dari siapapun. Rasulullah adalah hal yang utama yang harus kita taruh di dalam hati kita sebagai orang yang kita cintai. Ibu ini mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya di medan perang, gugur di medan perang. Anaknya gugur di medan perang. Ayahnya juga begitu, gugur di medan perang. Tapi kesedihan itu tidak menjadi berlarut-larut. Kesedihan itu pun mengganti dan menjadi bersyukur kepada Allah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keselamatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu sampai di mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisakah kita mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah sebagaimana sahabiah atau seorang ibu yang ditinggal suami, anaknya dan juga ayahnya tersebut? Sampai di mana cinta kita? Nah, ini yang bisa menjawab tentu kita sendiri. Lalu kita tanyakan sampai di mana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam qasidah fi hubbi tadi juga dikatakan tidak ada kekasih selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kekasih, kalau kita sudah mencintai seseorang, maka tujuannya hanya ada dua, yaitu adalah memberikan kebahagiaan kepada orang yang dicintai dan jangan menyakiti hati orang yang dicintai. Kalau ada orang mengaku cinta kepada seseorang tapi gemar menyakiti orang tersebut yang dicintai, itu bukan namanya cinta. Kalau ada orang mengaku cinta lalu dia tidak bisa memberikan rasa bahagia terhadap orang yang dicintai, cinta apakah itu namanya? Kalau kita ingin termasuk orang yang mencintai Rasulullah, maka kita harus bisa membahagiakan Rasulullah. Kalau kita ingin termasuk orang yang mencintai baginda Nabi, maka kita harus jangan sampai menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi. Dengan apa kita membahagiakan Rasulullah? Yang pertama tentu dengan meneladani akhlak-akhlaknya, mengikuti apa yang sudah menjadi aturan yang sudah ditetapkan di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang lebih utama dan yang paling utama, ada seorang ulama namanya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwasannya benih pertama daripada cinta adalah adanya perhatian khusus terhadap orang yang dicintai. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, pasti nanti akan melahirkan perhatian lebih terhadap orang yang dicintai. Kalau Anda mengaku cinta, pasti akan penasaran dan ingin tahu tentang segala hal orang yang dicintai. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa mbahnya, kakeknya, berasal dari mana, siapa kepala desanya. Karena sampean sudah mengaku cinta terhadap orang tersebut, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, hal yang pertama adalah bagaimana ada rasanya perhatian lebih terhadap orang yang dicintai. Mencari tahu nomor teleponnya berapa, mencari tahu apa kesenangannya, mencari tahu apa yang tidak disukai oleh orang yang dicintai tersebut. Begitu juga kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka harus ada perhatian khusus terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan cara apa kita memberikan perhatian khusus kepada Nabi Muhammad?
dengan mengetahui sejarah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tahu siapa ayahnya Rasul, ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Tahu siapa ibunda Nabi Muhammad, itu adalah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang ini ada banyak sekali majlis salawat yang mengajarkan tentang nasab mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak kita sekarang ini bukan cuma hanya sekedar hafal nyanyi yang ada di TikTok saja. Cikini ke gondang dia. Tapi dalam majlis-majlis salawat kita juga diajarkan, kita juga diperkenalkan dengan nasab mulia baginda Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, ibundanya Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, semua seandainya kita tidak diperkenalkan dengan majlis-majlis salawat, tidak ada majlis-majlis salawat seperti ini, mungkin anak-anak kita hanya sekedar hafal cikini ke gondang dia. Betul apa tidak? Tapi dengan adanya majlis salawat, maka diperkenalkan, oh ayahnya Nabi Muhammad itu bernama Abdullah. Kalau perlu jangan cuma hanya sekedar tahu sampai kepada Abdullah, tahu siapa nama kakeknya, Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar. Terus apa lagi? Sampai kepada Adnan. Ini adalah nasab mulia baginda Rasulullah yang diakui kesahihannya dan diakui sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita hadir pada sore hari ini, hadir di tempat yang mulia ini, sehingga kita ada perhatian khusus kepada Rasulullah, keinginan tahu untuk mencari tahu siapa sosok agung yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu saya sering menyampaikan di mana-mana bahwasannya kesempatan yang terbaik, kesempatan yang nikmat yang tiada tara adalah kita bisa berkumpul dalam majlis maulid seperti pada sore hari ini. Karena dari majlis seperti sore hari ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah yang luar biasa, sehingga kita nanti kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Maka pertanyaan yang sederhana, saya barusan teducor acur ca Indonesia. Karena orang Madura ya, jadi hampir ngomong bahasa Madura. Apa saya mau ngomong bahasa Sunda saja ya? Hah? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sebagaimana yang sudah disampaikan oleh seorang guru besar, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, bahwasanya hadir di dalam majlis maulid seperti pada sore hari ini, kita perlu hadir bukan cuma hanya sekedar fisik saja, bukan cuma hanya sekedar hadir jasadnya saja, tapi yang paling utama dan yang paling penting, bagaimana kita menghadirkan ruhaniyah kita untuk mencintai dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan menjadi pertanyaan yang sangat tidak bisa kita bayangkan ketika kelak kita di padang mahsyar, kita berharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Wahai baginda Nabi, berikanlah syafaatmu kepadaku wahai baginda Nabi. Tapi kita ketika berada di dunia ini tidak pernah sama sekali kenal tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ditaruh di mana muka kita di hadapan sosok yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita lebih mengenal artis, bahkan kita lebih mengenal para YouTuber daripada sosok agung baginda Rasulullah. Oleh karena itu, kalau memang kita betul-betul berharap kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bangun dan kita tata mulai dari sejak sekarang bagaimana kecintaan kita, penghormatan kita kepada baginda. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatul udma. Amin. Allahumma amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari, karena ini waktu juga sore dan saya masih ada satu acara lagi. Kita sebelum pulang dari majelis yang mulia ini, kita sama-sama berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Allahumma. Kalau saya memulai lalu diikuti oleh panjenengan satu aja Ki, saya akan membimbing lalu diikuti oleh kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina minal ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamah wal jamala wa siha bijahi maula risalah. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Mekah dina Isnin rolas Maulud. Tahun gajah, tahun gajah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ibu Siti Aminah
رماني سيد عبد الله كرواني سيتي خديجة كرا سيتي عائشة كرا سيتي عائشة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله سيدي حفصة سيدي سوداء سيدي رملة سيدي ميمونة هند زينب سيدي صفية لن سيدي جويرية لن سيدي جويرية صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله بنترني سيد إبراهيم سيد قاسم سيد عبد الله أمي كلثوم سيدي زينب رقية سيدي فاطمة رقية سيدي فاطمة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله بالمهيمن أبدي مولاي لنت دائما أبدي وحيد بلا عدد مولاي واحد بلا ولدي بالمهيمن أبدي مولاي وحد دائما أبدي واحد بلا أبدي مولاي واحد بلا ولدي عادل حكم عادل حكم في الورى حكم في الورى حكم عادل حكم عادل حكم في الورى حكم فهو ذو حكام يكشف الغمام بالمهيمن أبدي مولاه كنت دائما أبدي واحد بلا أبدي مولاه واحد بلا وقنا الفتن دائم الزمان دائم الزمان وقنا الفتن وقنا الفتن دائم الزمان دائم الزمان منك بالمنان عمنا وما بالمهيمن أبدي مولاي لنت دائما أبدي واحد بلا أبدي مولاي لنت دائما ولدي يا سلام أيوة طاهر القلب نكي يذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه
هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. أيوة طاهر القلب نكي يذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله واكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه
ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه هو النور 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 اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
وسلم ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل ناداه أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين ربي خلقها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين أنت الأمين أنت الآمين أنت الأمين أنت الآمين يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لذنا بك يا حبيبي
أنت للخلق يا طبيب لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habib Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah
الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري وأنتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري وأنتلا هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي وتقولوا آمنا رأيت جملا وتقولوا آمنا